Shalom, saudara yang terkasih. Kembali kami menyapa dimanapun kita berada. Semoga kita dalam penyertaan Tuhan. Meskipun dalam minggu-minggu ini kita banyak pergumulan, banyak penderitaan yang harus kita hadapi, tetapi pantun saya mengatakan, musim dingin, musim hujan, meskipun di dalam penderitaan, tetap mengandalkan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Engkau boleh memberikan kepada kami kesempatan sampai pada saat ini. Tuhan, terima kasih, kami ingin merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengucap syukur atas segala berkat yang berlimpah di kehidupan. Secara khusus kesempatan pada hari ini, kami ingin mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan mencurahkan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kiranya hati dan pikiran kami boleh damai untuk mendengar firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang melawat kita, yang menyapa kita dalam minggu ini, tertulis dalam Ulangan pasal yang ke-24 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakan untuk kita semua. Mari kita mendengar. Demikian, janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadis. Haruslah kau ingat bahwa engkau pendahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allah dari sana. Itulah sebabnya aku merintahkan engkau melakukan. Luar biasa firman Tuhan dalam minggu ini. Sebagai orang Kristen yang telah ditebus, kita diarahkan untuk memberikan sikap kita kepada orang sesama. Secara khusus kepada bangsa Israel dalam konteks teks ayat Alkitab ini. Bangsa Israel diarahkan, diperintahkan oleh Allah untuk tidak mengambil hak anak yatim, orang asing dan janda. Yang menjadi pertanyaan, apa maksud dari orang asing? Saudaraku yang terkasih, orang asing di sini boleh kita artikan sebagai orang pendatang, orang di luar bangsa kita, atau secara sempitnya orang di luar dari tempat tinggal. Sehingga orang asing ini dapat kita golongkan sebagai perantau. Mereka sedang merantau untuk mencari rezeki di dalam kehidupan. Itulah yang dimaksud dengan orang asing. Lalu yang menjadi pertanyaan juga mungkin dalam membaca teks ini ialah, mengapa mereka dapat tergolong dengan anak yatim? Ada dikatakan tadi anak yatim. Mereka menjadi anak yatim itu dikarenakan karena ayahnya telah gugur, meninggal pada waktu melakukan peperangan membela bangsa. Mereka menjadi yatim karena keguguran ayahnya dalam peperangan. Demikian juga ini berhubungan dengan janda tadi yang disebutkan dalam teks ini. Mereka juga menjadi janda itu dikarenakan karena suami mereka meninggal di dalam peperangan. Jadi antara anak yatim dengan janda ini sangat berhubungan penyebab. Untuk seperti itu firman Tuhan kepada umat Israel sebagai umat Tuhan ialah supaya jangan mengambil hak mereka, jangan memperkosa hak mereka, sebab orang yang demikianlah yang harus dikasih, orang yang demikianlah yang harus dibantu. Itu firman Tuhan dalam perikop. Untuk itu dikatakan, segala hasil panen janganlah engkau petik dua kali, dan jika ada yang jatuh jangan kau ambil lagi. Biarkanlah orang miskin itu yang mengambil. Mengapa saya katakan orang miskin? Saudara yang terkasih, orang miskin juga dapat digolongkan di dalam perikop kita. Itu sangat betul. Untuk itu dikatakan kepada umat Israel, jangan mengambil hak mereka, sebab orang yang demikian harus kita bantu, harus kita tolong,
harus kita berikan juga makanan kepada mereka, harus kita berikan juga pakaian, supaya mereka juga dapat bersuka cita. Tidak hanya itu, firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang demikianlah yang berhak menerima persembahan. Itu firman Tuhan pada kesempatan, baik itu dari hasil panen bangsa Israel, dari hasil ladang mereka harus memberikan kesepuluhan dari sana kepada orang miskin, yang boleh tergolong kepada janda, orang asing, anak yatim, baik juga sekalipun orang yang menyandang disabilitas atau yang cacat, sebagaimana yang dilakukan oleh Daud kepada Mephiboset yang cacat. Itu yang ingin diarahkan dari firman Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar juga, mengapa sebenarnya Allah memerintahkan umat Israel untuk mengasihi mereka bahkan tidak memperkosa? Ada satu hal penyebab, yaitu pada ayat yang ke-18 demikian. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir. Ternyata bangsa Israel juga sudah pernah merasakan hal yang demikian. Mereka diperbudak di Mesir, hak mereka diambil oleh bangsa Mesir. Mereka merasakan begitu sakit diperbudak di tanah sendiri. Itu yang dikatakan oleh Allah. Dan yang menyelamatkan mereka dari sana hanyalah Allah sendiri. Hanya Allah yang mampu menyelamatkan, membawa mereka keluar dari sana untuk menuai segala berkat yang telah disediakan. Untuk itu, bangsa Israel sudah merasakan betapa sakitnya di perut. Maka Allah memerintah, janganlah perlakukan demikian. Jangan melakukan apa yang dilakukan oleh bangsa yang telah merasakan bagaimana sakitnya diperbudak oleh bangsa. Maka mereka tidak boleh melakukan hal yang demikian. Tetapi mereka harus mengasihi, bukan mengambil. Demikian dalam kehidupan kita saat ini, saudaraku yang terkasih. Apapun yang menyebabkan seseorang itu menjadi janda, menjadi anak yatim, menjadi miskin, dan menjadi disabilitas, jangan pernah sekalipun memandang penyebabnya, tetapi pandanglah bahwa mereka juga ciptaan Tuhan. Untuk itu kita harus hidup dengan sesama kita. Sesama itu berarti orang yang sama-sama ciptaan Tuhan, yang hidup bergantung kepada Tuhan. Mungkin saja kita mengalami perbedaan berkat. Mungkin kita saat ini banyak rezeki, orang yang di samping kita tidak. Tetapi itulah kesempatan yang perlu kita sadari. Kita boleh sampai pada saat, kita boleh sampai kepada titik kesuksesan. Itu bukan hanya karena kerja keras kita, tetapi itu berkat Tuhan yang luar biasa. Maka kesempatan ini harus kita manfaatkan dengan menolong sesama kita, sebagaimana yang dikatakan firman Tuhan tadi, menolong, memberi apa yang boleh kita beri kepada orang yang berhak menerimanya. Orang miskin kita tolong, mungkin memberi pakaian, memberi makanan supaya mereka kenyang, membantu orang yang tidak mendapatkan pekerjaan dengan memberikan pekerjaan, membantu juga anak yatim yang membutuhkan pertolongan. Apa yang boleh kita berikan harus kita berikan. Itulah hak mereka, sebab segala yang kita miliki adalah dari Tuhan. Untuk itu, bersukacita dengan apa yang telah kita miliki haruslah kita lakukan juga dengan berbagi kepada sesama kita, sebab banyak memberi bukan menjadi mengurangi berkat kepada kita. Sebab pantun yang mengatakan, ikan teri ikan semua, banyak memberi banyak. Itu yang perlu kita ingat. Tetapi motivasi kita memberi bukan berarti harus meminta balasnya dari orang. Tapi ingatlah, Allah memperhitungkan segala perbuatan. Kita juga perlu mendoakan sesama kita, supaya orang yang miskin, orang anak yatim, yang janda, yang disabilitas supaya dikuat. Karena
segala ciptaan secara khusus umat manusia berharga di hadapan, dan ketika kita meminta, Tuhan akan memberikannya. Sebab tidak pernah seorang anak yang meminta roti diberikan sebuah, tidak pernah. Tetapi apa yang kita minta itu yang untuk itu tetaplah meminta di dalam iman, tetaplah memberi di dalam iman, dan tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Kita bersatu. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Kami boleh mendengarkan beberapa ajaran melalui kitab Ulangan. Mari Tuhan yang menguatkan. Kiranya kami boleh melakukan. Secara khusus juga kami ingin berdoa segala pekerjaan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati, dan juga membantu. Dan ingatkan kami supaya kami tetap mendapat hidup dalam Kristus Yesus kami. Suatu karya tangan Tuhan sedang merendam, suatu karya